Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Melanjutkan pembahasan tentang materi gelombang pada video sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan simpangan gelombang. Simpangan gelombang dengan simbol Y dalam satuan meter. Misalkan kita ibaratkan ada gambar gelombang dengan gambar gelombang transversal dengan simbol A, B, C, D, E, F, dan G. Pada gelombang, untuk bagian vertikal menyatakan simpangan dan bagian horizontal menyatakan nilai waktu atau dalam satuan detik. Dan bagian vertikal untuk menyatakan sebagai arah getar, maka pada bagian vertikal ada yang disebut dengan kecepatan getaran atau Vg. Sedangkan pada bagian horizontal untuk menyatakan sebagai arah dari rambatan, maka memiliki kecepatan rambat gelombang. Arahnya ke kanan atau ke kiri. Persamaan simpangan gelombang dapat kita tuliskan dengan nilai. Persamaan simpangan gelombang dapat kita buat menjadi persamaan Y sama dengan plus minus A dikalikan dengan sin dalam kurung omega T plus minus dari Kx plus theta 0. Di mana theta 0 menyatakan sebagai sudut dari fase awal. Jika fase awal nilainya sama dengan 0, maka persamaan gelombang cukup sampai A plus minus sin omega T plus minus K dikalikan dengan X. Persamaan gelombang bisa menggunakan persamaan satu atau persamaan yang kedua. Dua-duanya boleh digunakan tergantung dari contoh soalnya. Dengan keterangan A menyatakan nilai amplitudo gelombang dalam satuan meter, di mana jika tandanya positif berarti dari atas berawalnya, misalkan contohnya seperti ini, maka A bernilai positif. Tetapi jika tandanya min berarti dia muncul dari bawah, sehingga nanti tandanya dari bawah, maka A bernilai negatif. Omega adalah kecepatan sudut dengan satuan dalam radian per sekon. Nilai omega dapat kita cari dengan menggunakan persamaan 2pi kali F, atau jika ingin menentukan nilai frekuensi dari persamaan simpangan, maka F sama dengan omega per 2pi. F sama dengan omega per 2pi. Sedangkan omega juga bernilai 2pi per T. Atau
kita bisa menentukan nilai periode dari omega, yaitu nilainya 2pi dibagi dengan omega, atau T sama dengan 2pi per omega. F adalah frekuensi dalam satuan Hz, dan T menyatakan periode dalam satuan sekon. Kemudian T adalah waktu dalam satuan S. Sedangkan tanda plus minus untuk menyatakan dari arah rambatnya. Arah rambat berkaitan dengan kecepatan rambat. Jika tandanya positif, maka gelombang merambat ke arah kiri, atau ke arah X yang bernilai negatif. Sedangkan jika tandanya adalah negatif, artinya gelombang merambat ke kanan. Atau ke arah X yang positif. Nah, tanda plus minus ini ada pada bagian ini. Sedangkan yang berikutnya adalah tanda dari K. K menyatakan sebagai bilangan gelombang dengan persamaan, yaitu dengan persamaan M-1. Dan besar K dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan 2pi dibagi lambda. Jadi, untuk menentukan nilai lambda dari persamaan simpangan, yaitu sebesar 2pi per K. Lambda sama dengan 2pi per K dalam satuan meter. Selanjutnya, cepat rambat gelombang atau V rambat dalam satuan meter per sekon. Nilainya, kecepatan rambat adalah omega per K. Dan persamaan ini dapat kita ganti jika memasukkan nilai omega sebesar 2pi kalikan F, lalu dibagi dengan 2pi per lambda, maka nilai cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi, dengan menghilangkan 2pi. Dan yang kedua, cepat rambat dengan menggunakan omega sebesar 2pi per periode dibagi dengan 2pi per lambda, maka nilai cepat rambat gelombang adalah lambda dibagi dengan periode, dengan menghilangkan 2pi. Jadi, kita bisa menentukan cepat rambat dengan menggunakan 3 persamaan, yaitu 1, 2, dan 3. Yang berikutnya adalah kecepatan getaran. Kecepatan getaran gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan kecepatan getar adalah dy per dt, atau turunan dari persamaan gelombang dy per dt. Kita masukkan simpangannya A kali sin dalam kurung omega t plus minus K kalikan X. Hasilnya menjadi turunan dari omega
karena diturunkan terhadap variabel T, maka nilainya adalah A dikali omega, sin diturunkan menjadi cos, kemudian dalam kurung omega T plus minus K kalikan X. Maka kecepatan getaran dapat kita tuliskan dengan persamaan V getar adalah A kali omega dikali cos dalam kurung omega T plus minus Kx. Jika menentukan kecepatan getar maksimum, maka nilainya V getar maksimum sama dengan A dikali omega. Dan yang berikutnya adalah sudut fase. Sudut fase disimbolkan dengan theta dalam satuan derajat atau dalam satuan radian. Nilai sudut fase adalah sama dengan 2pi dikali dengan beda fase atau sudut fase jika dalam satuan derajat, maka nilainya adalah sama dengan 360 derajat dikalikan dengan beda fase. Jadi kita bisa menggunakan persamaan jika satuan dalam radian menggunakan sudut yang besarnya sama dengan 2pi kali beda fase. Jika dalam satuan derajat, maka sama dengan 360 derajat dikalikan dengan beda fase. Beda fase disimbolkan dengan delta C. Delta C. Nah, gini, delta C gitu ya. Beda fase dengan simbol delta C, nilainya adalah sama dengan delta X per lambda. Beda fase nilainya adalah sama dengan beda fase nilainya sama dengan delta X per lambda, di mana nilai delta X merupakan jarak 2 titik dalam satuan, di mana delta X merupakan jarak 2 titik dalam satuan meter. Dan lambda merupakan panjang gelombang dalam satuan meter. Nah, untuk beda fase sendiri, ia menentukan sefase atau tidaknya suatu gelombang tersebut. Jika gelombang dikatakan sefase, artinya adalah arah geraknya sama. Maka nilainya yaitu bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bilangan bulat. Sedangkan untuk yang tidak sefase berarti arah dan geraknya tidak sama. Maka nilai beda fasenya akan memiliki angka desimal 1,2, 1,5, 2,5 dan seterusnya, berarti bilangan desimal.
Nah, apa yang dimaksud dengan sefase dan tidak sefase? Kita lihat di awal tadi. Jika dikatakan sefase, kita perhatikan di sini A dan E. A arahnya mau ke atas dan E arahnya ke atas juga. Maka A dan E merupakan dua titik yang arah geraknya sama. Maka A dan E dikatakan sefase. Dan bila arah geraknya tidak sama, misalkan A dengan C, A ke atas, C ke bawah, maka A dan C dikatakan tidak sefase. Sekarang kita hitung, dari A sampai C merupakan setengah gelombang. Maka bilangannya desimal. Sedangkan tadi kalau A sampai E merupakan satu gelombang, berarti dikatakan bilangan bulat. Oke, sekarang langsung ke contoh soal. Oke, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 30 sin pi dalam kurung 60 T dikurang 4X dengan T dan lam sekon, Y dalam meter dan X dalam meter. Tentukan nilai di bawah ini. Yang pertama amplitudo, yang B frekuensi, C panjang gelombang, D cepat rambat, dan E kecepatan getar maksimum. Nah, diketahui dari persamaan yang atas bahwa nilai Y sama dengan 30 sin pi dalam kurung 60 T dikurang dengan 4X. Yang pertama adalah karena pi-nya di luar, kita kalikan pi dengan 60, pi dengan 4X. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 30 sin dalam kurung 60 pi T dikurang dengan 4 pi X. Pada persamaan gelombang, nilai A sama dengan 30 dalam satuan meter karena Y-nya dalam satuan meter. Kemudian omeganya adalah sama dengan 60 pi radian per sekon dan nilai K-nya sama dengan 4 pi dalam satuan meter min 1. Untuk menjawab soal yang pertama, berapakah nilai amplitudo? Maka amplitudo sama dengan 30 meter. Oke, ulang lagi. Untuk menjawab yang pertama, Untuk menjawab soal yang pertama, pertanyaan 1, A, nilai amplitudo adalah sama dengan 30 meter. Lalu yang B, pertanyaannya adalah menentukan nilai frekuensi. Masih ingat tadi bahwa menentukan frekuensi diambil dari nilai omega. Dimana langsung saja F sama dengan omega per 2 pi. Dengan omeganya sebesar 60 pi dibagi dengan 2 pi, maka hasilnya sama dengan 30 dalam satuan Hertz. Yang C, tentukan panjang gelombang. Menentukan lambda kita ambil dari bilangan gelombang. Maka nilai lambda diperoleh sama dengan 2pi dibagi dengan K. K-nya di sini adalah sama dengan 4pi. Maka 2pi per 4pi sama dengan coret-coret 1/2 dalam satuan meter atau setengah meter. Kemudian yang D adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat
bisa menggunakan lambda kali F atau juga bisa menggunakan omega per K. Karena kita sudah mendapatkan nilai lambda dan juga nilai frekuensi, lalu kita masukkan nilai lambdanya setengah dikali 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15 meter per sekon. Dan yang terakhir, tentukan kecepatan getar maksimum. Nilai kecepatan getar maksimum dapat kita ambil dengan menggunakan persamaan A dikali omega. Berapa nilai A-nya di sini? Nilai A-nya adalah 30. Maka dimasukkan 30 dikali omeganya adalah 60 pi. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 6, 18, nolnya 2. Pi dalam satuan meter per sekon. Nah, ini merupakan kecepatan getar. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Contoh soal yang kedua berikut ini menyatakan persamaan gelombang dengan amplitudo sama dengan 0,5 dalam satuan meter, periode 2 sekon dengan simbolnya adalah T, sama dengan 2 sekon. Kemudian di sini kita perhatikan ada nilai X atau jarak. Nah, jarak ini fungsinya adalah kita lihat jarak untuk satu gelombang atau disebutnya dengan 1 lambda, maka nilai 1 lambda dari 0 ke 1 gelombang, nilai lambdanya diperoleh sama dengan 4 meter. Lalu yang dicari, tentukan nilai dari simpangan. Dalam simpangan terdiri dari amplitudo, sin, omega, T, anggap aja kanan, K kali X. Maka, kita harus menentukan berapa nilai omega dan berapakah nilai dari konstanta pegasnya. Pertama, kita tentukan nilai omega adalah 2pi. Karena di sini terdapat periode, maka 2pi per T. Dengan 2pi, periodenya sama dengan 2, maka nilainya sama dengan 1pi dalam radian per sekon. Lalu yang berikutnya, kita tentukan nilai konstanta pegasnya. K adalah 2pi per lambda. Kita masukkan 2pi dibagi dengan 4, maka nilainya sama dengan setengah pi dalam satuan meter min 1. Sehingga kita dapat menentukan nilai Y sama dengan A kali sin dalam kurung omega T dikurang dengan Kx, di mana A-nya adalah 0,5, sin omega-nya tadi kita peroleh 1pi dalam radian per sekon. Dan nilai konstanta pegas, nilai konstantanya, konstanta gelombang adalah sama dengan setengah pi kalikan dengan X. Maka ini merupakan persamaan gelombang yang diperoleh dari gambar di atas. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar.